Cawe-cawe bahasa apa sih, Pak? Namanya post power syndrome. Kan sudah tidak presiden lagi. Legowo dong. Presiden ke-7 Joko Widodo tak henti menari meski posisinya kini tak lagi memimpin negeri. Jokowi terus saja wira-wiri menghiasi layar televisi, tak kalah dengan pejabat, politisi, ataupun pemerhati. Tapi apa yang dicari? Bentuk eksistensi diri atau ada maksud pribadi? Sebelum jadi presiden dia bagus. Jadi presiden karena ada instrumen negara di situ, dia sebagai pemimpin republik, ya dia punya power, ya kan? Lengser, ya sama aja tuh ternyata. Dia tidak saat belum jadi presiden, wali kota luar biasa pengaruhnya, ya kan? Kedua dia jadi presiden pengaruhnya, jadi gubernur luar biasa. Karena dari wali kota kemudian jadi gubernur itu kan nggak mudah, apalagi gubernur DKI. Kemudian dari gubernur jadi presiden, itu kan nggak mudah lagi. Artinya pengaruhnya terus ada, lantas dia lengset. Nggak, artinya apa? Orang ini konsisten di mata rakyat. Kenapa kok dia kelihatannya masih jadi pusat perhatian? Ya masih dekat. Dia presiden ke-7, sekarang eranya presiden ke-8. Komunikasi masih terjalin bagus. Dan mungkin buat media massa, dia tetap menjadi sumber berita yang bagus mungkin. Dan kemudian rakyat yang waktu selama Pak Jokowi kesulitan bertemu, jadi waktu Pak Jokowi berkuasa, rakyat mungkin kesulitan bertemu karena masalah protokol dan lain-lain. Sekarang mungkin lebih mudah bertemunya. 20 Oktober 2024 lalu, Jokowi memutuskan pulang ke kota asalnya, Solo, Jawa Tengah, setelah pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden penggantinya. Pulang ke kampung halaman tak berarti Jokowi berhenti mengaktualisasi diri. Jokowi membuka lebar pintu rumahnya di Jalan Kutai Utara, Sumber, Banjarsari, Solo. Antrean warga yang ingin bertemu dan berfoto menjadi pemandangan sehari-hari di pintu rumah Jokowi. Bilangan Kutai Utara, Sumber itu layaknya destinasi wisata baru di Solo. Semua yang bisa saya layani semampu saya. Kalau masyarakat datang saya terima. Tadi Bapak sempat baik-baiknya gitu aja. Pak, ini berarti lantas sampai kapan Pak akan seperti ini? Enggak tahu. Masa pada datang saya tutup pintu kemudian. Tindak tanduk Jokowi memang masih menjadi magnet tersendiri. Pengaruh Jokowi seakan mengakar dari lapisan bawah hingga elit-elit kekuasaan. Jokowi pun masih terus terjun ke tengah masyarakat. Jokowi tetap rajin belusukan. Jokowi juga kerap mengunjungi beberapa wilayah di Jawa Tengah, seperti bertemu dengan kelompok tani di Semarang dan meninjau bank sampah di Banjarnegara. Kedatangan Jokowi pun masih disambut hangat warga dan pejabat daerah. Jokowi seakan belum menanggalkan pin istana di baju putihnya. Ini adalah fakta bahwa Pak Jokowi memang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks politik itu tentu mungkin akan dibaca sebagai sebuah kekuatan tersendiri bagi kalangan politik, mungkin menganggapnya seperti itu, tapi itu ya wajar-wajar saja.
Baru-baru ini Jokowi pun touring alias motoran dengan chopper kesukaannya. Jokowi keliling Solo bersama komunitas pebalap legend di tanah air. Sepanjang perjalanan, Jokowi menyapa warga yang berpapasan dengan rombongan. Menariknya, di samping motor Jokowi itu masih bertuliskan RI1. Kan beliau sudah tidak presiden lagi. Tapi ini yang mungkin namanya post power syndrome. Kenapa saya katakan demikian? Kan sudah tidak presiden lagi. Legowo dong. Naik motor RI1. Aduh, itu ngeri sekali. Dan apa ini yang dimaksud beliau? Saya kan sekarang partai perseorangan. Apapun yang dilakukan mereka-mereka itu terkait sinisme politiknya, itu malah bukan membuat Pak Jokowi lemah, malah membuat Pak Jokowi itu makin kuat. Bayangkan, dulu Pak Jokowi waktu masih menjabat presiden, PDIP kan sangat sinis ya, dia bilang oh ini bla bla bla. Tapi takut mecatnya setelah dia sudah tidak jadi presiden. Aktivitas Jokowi di masa purna tugas sebagai presiden memang menuai pro dan kontra. Menurut saya bebas-bebas aja. Wah, waktu itu SBY nggak begitu, Ibu Mega nggak begitu juga. Ya mungkin Pak SBY sama Ibu Mega setelah selesai jadi presiden kan ada partai yang harus diurus. Sementara Pak Jokowi nggak ada. Pak Jokowi ini partainya partai perorangan katanya. Sepak terjang Jokowi memang berbeda dari para pendahulunya. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik, Jokowi sebagai mantan presiden tetap berhubungan baik dengan penerusnya. Jokowi pun seolah memelihara panggungnya tanpa takut mengusik suksesornya. Oleh karenanya silahkan rakyat saja yang menilai atas apa yang dilakukan oleh para tokoh bangsa. Mampir ke Solo, dia mau cawe-cawe. Bukan cawe-cawe bahasa apa sih Pak? Masih tinggi-tinggi. Namanya post power syndrome. Kan sudah tidak presiden lagi. Legowo dong. Dalam tradisi estafet kepemimpinan negeri, Joko Widodo merupakan pembeda. Hanya Jokowi yang kini masih berhubungan akrab, seakan tanpa sekat dengan penerusnya, Presiden Prabowo Subianto. Kedekatan Jokowi dan Prabowo tak pernah ditemui ketika Soeharto menggantikan Soekarno, ataupun saat Susilo Bambang Yudhoyono naik ke istana mengganti posisi Megawati. SBY dan Jokowi pun tidak pernah terlihat harmonis, layaknya Prabowo Jokowi. Prabowo dan Jokowi menorehkan sejarah di Indonesia sebagai presiden baru dan presiden sebelumnya yang berkomunikasi. Sebelumnya belum pernah terjadi. Soekarno ke Soeharto, nggak gitu. SBY ke Jokowi, nggak begitu juga di awal-awal. Megawati ke SBY apalagi. Jadi komunikasi yang baik antara Prabowo dan Jokowi ini menorehkan sejarah yang baru gitu. Ini sejarah yang manis ditorehkan. Ya terlepas apapun persepsi masyarakat tentang intervensi dan lain-lain, tapi ini hal baik. Setelah purna tugas, agenda Jokowi pun tampak tak biasa. Layaknya warga umumnya. Tindak tanduk Jokowi masih seperti pembesar yang dikelilingi kerumunan dan elu-eluan. Selain rajin belusukan, rumah Jokowi di Solo masih jadi tujuan para pejabat pemerintahan Prabowo Subianto. Bahkan,
Prabowo pun dan petinggi legislatif juga mampir ke Solo. Apakah ini wajar? Seorang mantan presiden gitu ya, masih hangat 100 hari gitu ya, dikenali dan ada masyarakat yang mendukung, ingin tahu lagi. Itu jamak menurut saya. Tapi dalam kondisi seperti ini tidak mungkin gitu ya, tidak dikaitkan dengan politik. Itu masalahnya. Tentu ini sebagai show of force. Kalau dalam politik itu show of force, look at me gitu ya, lihatan saya masih punya pendukung ini, tanpa partai pun ada pendukung gitu. Jadi kalaupun isu ini masih terkait Pak Jokowi, ini belum selesai. Memang presidennya Pak Prabowo, tapi ada kasus-kasus yang berkaitan dengan Pak Jokowi. Kalau dalam konteks silaturahmi ya bebas, itu merupakan interaksi sosial gitu ya. Kalau antara para menteri, para mantan menteri dengan mantan presidennya, ya tentu itu adalah silaturahmi dan dalam konteks interaktif sosial menjadi hal yang wajar gitu. Dan yang penting bahwa tidak melampaui kepada hal-hal yang tentu itu menjadi ranah eksekutif. Artinya bahwa silaturahmi itu kan bebas siapa saja. Dan itu bisa berlaku dengan mantan presiden siapapun gitu ya. Dan itu kan juga pernah terjadi dimanapun. Sehingga konteks dalam silaturahmi antara eksekutif baik yang sudah tidak menjabat maupun yang masih menjabat, menurut saya itu merupakan interaksi sosial biasa saja. Bila dibandingkan dengan mantan presiden pendahulunya seperti SBY, sepak terjang Jokowi memang menarik. SBY setelah tak berkantor di istana tetap aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik. Namun, tidak seintensif yang dilakukan Jokowi saat ini. Kita tidak bisa untuk mempersamakan secara individu. Pasti memiliki cara dan gayanya masing-masing gitu ya. Oleh karenanya silahkan rakyat saja yang menilai atas apa yang dilakukan oleh para tokoh bangsa. Selama bahwa ini memberikan kontribusi yang besar untuk membangun bangsa, mensejahterakan rakyat, kemudian tidak melampaui batas yang ini menjadi ranah eksekutif, ranah presiden saat ini, kan ada batasan-batasan baik secara formal maupun etika, ya tentu ya tidak dilarang siapapun gitu ya. Memang pada masa SBY setelah tak lagi menjadi kepala negara, SBY lebih sering terlihat dalam peran diplomatik dan menjadi penasehat di berbagai lembaga internasional seperti kiprahnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Begitu pula Megawati Soekarnoputri. Perannya sebagai ketua umum partai menjadi pengimbang di pemerintahan SBY. Hubungan SBY dan Mega memang seperti dua kutub magnet yang saling tolak. Megawati dan SBY seringkali terlibat dalam perang dingin politik. Mampir ke Solo, beliau mau cawe-cawe. Bukan saya. Beliau cawe-cawe bahasa apa sih Pak? Bahasa Jawa. Artinya ikut-ikutan, masih pengen ikut-ikutan. Mampir ke Solo, beliau mau cawe-cawe. Bukan cawe-cawe bahasa apa sih Pak? Masih pengen ikut-ikutan. Namanya post power syndrome. Kan sudah tidak presiden lagi. Legowo dong. Pulang ke Solo, Jawa Tengah setelah lengser dari kursi presiden bukan berarti Jokowi menjauh dari istana. Jokowi justru masih kerap bertemu dengan presiden penggantinya, Prabowo Subianto. Pada 3 November 2024 atau 2 pekan setelah pelantikan presiden, Prabowo dan Jokowi bertemu di kediaman Jokowi di Solo.
Pertemuan mereka berlanjut ke acara makan malam bersama di angkringan Omah Semar, Solo. Sebulan kemudian atau pada 6 Desember, mereka kembali bertemu. Kali ini Jokowi yang menyambangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta. Kunjungan balasan, demikian Jokowi menyebutnya. Saya dengar Pak Jokowi ada di Jakarta, saya undang makan begitu. Jadi beliau saya pernah ke rumah beliau di Solo, saya undang sekarang ke Kertanegara. Saya kira itu ya. Perbincangannya apa Pak? Perbincangannya apa Pak? Jadi kita makan malam Pak ya? Makan malam. Menunya apa Pak? Nasi goreng Jawa. Ayam goreng dan macam-macam lah. Ya. Ada obrolan mau masuk ke Partai Gerindra mungkin atau bagaimana? Mau masuk ke Partai Gerindra? Kalau Gerindra terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Ya. Tapi ada pembicaraan itu Pak. Beliau Bapak Presiden dulu waktu ke Merauke kan, kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta, kayak kunjungan balasan ini. Karena kangen. Pertemuan demi pertemuan antara Jokowi dan Prabowo terus terjadi. Jalinan komunikasi keduanya seperti tak pernah putus. Gerak Jokowi usai lengser itu rupanya memantik tudingan cawe-cawe. Ya, Jokowi dianggap cawe-cawe atau turut campur dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Gibran. Bapak seolah-olah, maaf saja, semua rakyat juga sudah mengatakan menyandra Pak Prabowo. Jangan lakukan itu Pak. Karena ingat ya, Pak Prabowo itu menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8 juga karena diingini oleh seluruh rakyat Indonesia. Memang Bapak mendukung beliau. Yang komplain harusnya Pak Prabowo dong. Iya kan? Pak Prabowo fine-fine aja. Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu sangat bersahabat, sangat dekat, kita tahu sendiri. Bahkan Pak Prabowo pun datang ke Solo loh. Iya kan? Iya kan? Jadi jangan dibalik-balik begitu. Enggak ada. Pak Jokowi sangat mengerti bahwa bagaimana menjadi seorang presiden. Ini saya dalam satu kesempatan dengan Pak Jokowi sampaikan, ya kan, Pak Jokowi bilang saya tahu rasanya bagaimana kalau seorang presiden itu diintervensi atau diribui gitu ya dalam bahasa Jawa. Sehingga Pak Jokowi ini orang yang sangat ngerti perasaan-perasaan begitu. Pak Jokowi itu kalau ngomong karir politik itu sudah selesai ya. Sudah pernah jadi presiden itu mau apa lagi. Ya maka Pak Jokowi pesennya kepada seluruh relawan yang loyal kepada beliau, bantu pemerintahan Prabowo Gibran, sukseskan pemerintahan Prabowo Gibran. Jika tak ada manuver cawe-cawe, lantas apa makna di balik langkah-langkah Jokowi tersebut? Dalam konteks inilah Jokowi berusaha menyikap pengaruhnya ya dalam pemerintahan Prabowo. Ya kita bisa lihat bagaimana ketika dirinya itu bertemu dengan menteri atau pejabat tinggi di Kabinet Prabowo. Ya bisa jadi dia ingin memastikan bahwa program-program yang dia wariskan itu bisa berjalan. Selain itu juga Jokowi mempunyai atau memiliki banyak loyalis di Kabinet Merah Putih ya, dan juga mungkin partai-partai koalisinya ya. Sehingga bisa jadi pertemuan yang dilakukan itu bisa menjadi cara dirinya untuk katakan quote-unquote ya, mengontrol kebijakan tanpa harus berada di pemerintah secara langsung. Di tengah riuhnya tudingan soal cawe-cawe, Jokowi mengunggah video momen pertemuannya dengan Prabowo di media sosialnya. Terekam dalam video itu, mereka berbincang dan berkelakar soal kata cawe-cawe. Cawe-cawe bahasa apa sih Pak? Masih Jawa. Artinya ikut-ikutan, masih pengen ikut-ikutan. Obama, semuanya Obama. Biasa. Kemarin juga warga negara yang lain Jawa. Saya mau juga cawe-cawe sama Pak.